masih bisa bergabung berbicara di sini. Jadi dalam acara rakyat bersuara dari malam sampai tengah malam sampai pagi hari selama 2 hari. Perdana. Saya 2 hari perdana. Saya memberikan kesimpulan atau berani menjamin bahwa laporan polisi atau 4 laporan polisi berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan itu suatu perkara yang sangat-sangat tidak mungkin akan maju ke pengadilan. Luar biasa. Itu dasarnya cukup banyak bagi saya. Pertama adalah pasal 1 KUHP yang lama dan KUHP baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, kemudian pasal 30, 11, pasal 361 huruf A, pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 hukum acara pidana yang baru berkaitan dengan masalah restoratif justice. Jadi restoratif justice yang diajukan oleh Pak Egy Sujana, Damai Rubis dan Rismon yang terakhir itu dasar undang-undangnya sangat bertentangan satu dengan yang lain. Walaupun itu dinyatakan kombinasi, tapi itu sangat bertentangan. Kenapa? Karena restoratif justice itu diatur di hukum acara pidana Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Di KUHP yang lama itu tidak diatur. Mereka, pihak penyidik dengan para pemohon restoratif justice menggunakan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan restoratif justice. Jadi saya yakin rekan jaksa penuntut umum akan sulit meneliti berkas perkara yang akan diajukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan laporan polisi Pak Jokowi dan kawan-kawan sebanyak 4 laporan polisi. Jadi mudah-mudahan restoratif justice yang dilakukan oleh Pak Egy Sujana, Damai Rubis dan Rismon ini itu seharusnya berdasarkan pasal 79 sampai dengan 84 hukum acara pidana baru. Setelah ada permohonan restoratif justice, kemudian dilakukan kesepakatan dan waktunya hanya 7 hari. Setelah dilakukan kesepakatan di bersama di kantor polisi, disaksikan oleh para pelapor dan terlapor, para penyidik dan penyelidik juga, dan harusnya juga didampingi oleh para penasihat hukum, ditandatangani bersama. Kemudian pihak pelapor atau para pelapor wajib mencabut laporan polisi apabila setuju dengan kesepakatan tersebut. Jadi yang dicabut seharusnya laporan polisinya, peristiwanya yang dilaporkan, bukan dicabut orangnya satu persatu seperti mencabut beban. Berarti semua yang terlapor di situ tidak lagi dapat dikatakan sebagai tersangka, semuanya sudah selesai. Jadi termasuk wajib lapor, cekal, semua harus dibatalkan. Nah, setelah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, kemudian dalam tempo maksimal 3 hari harus dimintakan penetapan kepada pengadilan. Dan itu juga diberikan tembusan ke pihak jaksa penuntut umum. Jadi 10 hari setelah RJ yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Rubis saat itu seharusnya sudah menyelesaikan semua perkara yang berkaitan 4 laporan polisi. Jadi tidak bisa lagi akan diubah baik surat perintah penyidikan, ya kan? Kemudian laporan baru mungkin akan dibikin kembali, dan waktu penyerahan berkas perkara setelah diteliti oleh jaksa kan harusnya 14 hari dan waktunya sudah lebih dari 14 hari. Jadi ini juga kendala. Ya sudah kalau kasih 2 bulan lebih. Ya. Itu sudah menyalahi aturan hukum acara pidana yang ada. Yang kedua, saya juga terima kasih karena Pak Rismon sudah menyatakan
yang tadinya menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Berapa persen? 11.000 triliun. 11.000 triliun palsu. Lalu dalam tempo 5 hari Iya. sudah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Dan saya menitipkan pada Pak Rismon, tolong ucapan Pak Rismon yang menyinggung perasaan Polri, anggota Polri, yang berkaitan dengan Pak Kapolri waktu itu, Pak Jenderal Tito Karnavian, juga Dirkrimum Polda Metro Jaya waktu itu Pak Krisnamurti, dan ada rekan satu dari lapor ya Pak Muhammad Nur Al-Azhar. Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes waktu itu. Ya, sekarang itu. Segera saya sarankan, saya minta dengan hormat dicabut pernyataan tersebut, ya. Karena saya yakin Pak Rismon juga merasa bahwa penelitian atau riset yang dilakukan berkaitan dengan Pak Jenderal Tito tadi, mungkin juga Jenderal Krisnamurti dan mungkin Jenderal Pak Muhammad Nur Al-Azhar itu salah penelitiannya, ya. Mudah-mudahan saya dan beberapa anggota Polri baik yang masih aktif ataupun sudah pensiun, ya, bisa memaafkan Pak Rismon, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan harapan baru bahwa masyarakat nanti ke depan akan lebih cinta kepada Polri setelah statement pernyataan Pak Rismon dicabut berkaitan dengan kasus Jessica Wongso yang berkaitan Kopi Sianida yang mengait kepada pejabat-pejabat Polri yang saya sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.